Kalau kamu cuma tahu nama cerita rakyat Nusantara yang masih terasa dekat hari ini, kamu baru dapat setengahnya. Bayangkan sore yang lengket di tepi sawah, ketika matahari sudah merambat turun, tapi tanah masih menguap panas. Anak-anak berlarian pulang dari sekolah dengan bungkusan nasi uduk yang baunya menusuk ke hidung. Sementara di kejauhan, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon beringin dengan kayu ukiran di tangannya. Itu Pak Ahmad, juru kunci makam keramat di desa. Hari ini nggak biasa, ada 5 anak gadis yang ketakutan mencari jalan pulang. Tetapi salah satu dari mereka justru berjalan menuju makam itu dengan langkah pasti. Meski kedua tangannya gemetar memegang daun pisang berisi sesajen. Itulah Nia, gadis berusia 14 tahun yang baru saja membuat pilihan yang tak seorang pun berani ambil. Cerita itu sendiri dimulai di sebuah desa kecil di Jawa Barat, di mana sawah-sawah terbentang seperti permadani hijau yang tak berujung. Suatu hari, hujan turun begitu deras selama seminggu tanpa henti, membuat sungai meluap dan menghanyutkan jembatan kecil yang biasa digunakan warga untuk menyeberang ke sekolah. Orang tua melarang anak-anaknya pergi, tetapi pelajaran gak bisa ditinggalkan begitu saja. Ujian kenaikan kelas sudah di depan mata. Malam itu, setelah makan malam, Nia mendengar kedua orang tuanya berbisik tentang beasiswa yang bakal diberikan jika anak mereka lulus dengan nilai bagus. Ia tahu dirinya pintar, tapi tanpa sekolah, impian itu hanya bakal menjadi angan-angan. Esok paginya, Nia bangun sebelum fajar. Ia mengambil daun pisang dari dapur, memasukkan nasi sisa kemarin, sepotong tempe, dan segenggam daun kemangi. Ia tahu tradisi leluhur, jika ingin melewati makam keramat tanpa diganggu roh jahat, harus ada sesajen. Yang lebih mengejutkan, ia meletakkan keris pusaka milik kakeknya di dalam daun pisang itu. Keris tua itu sudah puluhan tahun gak disentuh, disimpan dalam kain bersulam di lemari kayu. Ini untuk jaga-jaga, kata Nia pada dirinya sendiri, meski hatinya berdebar keras. Setelah melewati sawah dan menyeberangi sungai yang kini berubah menjadi jalur air keruh, Nia sampai di sekolah. Pintu-pintu kelas terkunci, guru-guru belum datang karena banjir merusak jalan menuju desa. Ia terdiam di depan kelas, melihat lembaran soal yang sudah tergeletak di atas meja kayu usang. Tepat saat itu, terdengar suara berat dari belakang. "Kamu berani sekali datang." Ia menoleh. Pak Darsono, tukang kebun sekolah yang biasanya diam-diam menyiram tanaman, berdiri dengan sapu lidi di tangan. "Orang bilang makam keramat itu bisa ngambek kalau disia-siain," kata Pak Darsono sambil menunjuk ke arah bukit tempat makam itu berada. Nia hanya diam, tapi senyumnya tipis. Konflik pun memuncak ketika Nia memilih untuk menyelesaikan ujian sendirian, meski air sungai semakin meninggi. Ia menulis jawaban dengan tangan gemetar, sementara di luar suara gemuruh air makin keras. Tiba-tiba, suara teriakan memecah kesunyian. Anak-anak yang tadi ketakutan ternyata juga menuju sekolah, mencoba menyeberang dengan sebatang bambu sebagai pegangan. Nia berhenti menulis. Ia tahu kalau ia tetap di sana, ia bisa tenggelam mencoba menyelamatkan mereka. Tapi ujiannya hampir selesai. Dengan cepat, Nia merobek kertas jawabannya dan menulis pesan singkat di belakangnya. "Bawa bambu ini sebagai pegangan, jangan terlalu ke tengah sungai." Ia lalu berlari keluar kelas, meninggalkan lembaran soal yang hampir tuntas. Ia berteriak memanggil anak-anak itu, meneriakkan instruksi sederhana tentang cara menyeberang. Ketika bambu itu pecah diterjang arus, Nia dengan sigap mencabut keris pusaka milik kakeknya dan menancapkannya di tanah samping sungai, membentuk tanda silang. Anak-anak yang ketakutan itu akhirnya bisa menyeberang dengan memegang ujung bambu yang tersisa, sementara Nia memegangi satu sisi lagi untuk menyeimbangkan. Air sungai semakin meninggi, hampir menyentuh lutut Nia.
Ketika ia hampir terjatuh, tiba-tiba Pak Ahmad muncul dari balik pohon beringin dengan sebatang galak panjang. "Ayo cepat," serunya, dan dengan satu gerakan, ia menarik Nia naik ke tepi sungai. Anak-anak itu selamat, tapi Nia hanya mampu berdiri dengan lutut lemas. Tubuhnya basah kuyup. Pak Ahmad melihat keris di tangan Nia dan menggeleng pelan. "Kamu berani sekali bawa ini." "Tapi keris bukan untuk menakuti arus, nak. Ini untuk menghormati yang sudah pergi. Setelah banjir reda, desa itu berubah. Sekolah tetap berdiri, tapi banyak orang tua yang akhirnya percaya bahwa pendidikan adalah hal penting." Nia akhirnya menerima beasiswa, dan cerita tentang keberaniannya menyebar hingga ke desa-desa sekitar. Namun yang lebih penting, anak-anak lain kini nggak lagi takut menyeberang sungai. Mereka membawa pesan yang sama seperti yang ditinggalkan Nia: kerjasama, keberanian, dan rasa hormat pada leluhur. Di suatu sore, ketika Nia sudah duduk di kelas 9, ia melihat Pak Ahmad sekali lagi duduk di bawah pohon beringin, mengukir kayu. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak, kenapa makam keramat itu bisa dianggap begitu penting?" tanyanya. Pak Ahmad tersenyum, meletakkan ukirannya, dan mengambil segenggam tanah lembab. "Orang-orang dulu percaya, roh-roh yang sudah pergi itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijadikan penuntun," katanya sambil menggenggam tanah itu. "Mereka tahu cara menyeberangi sungai kehidupan tanpa tenggelam." Nia memandangi tangan Pak Ahmad yang tua, dipenuhi guratan-guratan bekas kerja keras sepanjang hidup, dan ia tahu cerita itu bukanlah sekadar legenda. Ia adalah pelajaran yang hidup, yang masih terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari sawah ke sekolah, dari hati ke hati. Bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini?